Halo Bapak Ibu semua. Halo. Selamat berjumpa kembali untuk sore hari ini. Kita akan bersama-sama ibadah Raya hari Minggu untuk ibadah yang kedua. Mari kita siapkan hati kita tundukkan kepala kita sama-sama, baik yang ada di rumah maupun di tempat ini. Selamat sore Bapak, selamat sore Tuhan Yesus, selamat sore Roh Kudus. Sungguh ucap syukur kalau Kau masih memberikan kesempatan untuk kami boleh beribadah, baik secara layak maupun tempat ibadah malam hari ini di gereja Tuhan. Urapi setiap kami, hamba-Mu yang melayani, juga sidang jemaat, baik yang dari tempat maupun di rumah Tuhan. Biarlah Tuhan Kau tutup bungkus kami dengan kuasa darah-Mu Yesus. Biarlah Tuhan Engkau menjamah setiap pribadi lepas pribadi. Untuk Tuhan Yesus, yang lemah Kau kuatkan, yang sakit Kau sembuhkan, yang putus asa Kau berikan pengharapan. Engkaulah Tuhan kekuatan kami, Engkaulah perlindungan kami Tuhan, Engkaulah keselamatan kami Tuhan Yesus. Inilah kerinduan kami Tuhan, kami boleh mengambil tata kasih karunia-Mu, kami boleh beribadah, memuji dan memuliakan Engkau. Serahkan ibadah ini hanya di dalam nama Tuhan Yesus. Yang siap memuji Tuhan, katakan sama-sama. Amin. Selamanya mentari bersinar, tak selamanya dunia berputar, namun kasih-Mu tetap selamanya. Janji-Mu Tuhan tak pernah berubah. Tak selamanya mentari bersinar, tak selamanya dunia berputar, namun kasih-Mu tetap selamanya. Janji-Mu Tuhan tak pernah berubah. Tempat kediaman-Mu Tuhan, selamanya Ku kagumi. Kasih-Mu tiada batasnya, takkan pernah Ku ingkari. Kasih-Mu selalu ada untukku. Mari sudah menyatakan kerinduan pujian. Tak selamanya mentari bersinar, tak selamanya dunia berputar, namun kasih-Mu tetap selamanya. Janji-Mu Tuhan tak pernah berubah. Selamanya Ku cintai, tempat kediaman-Mu Tuhan, selamanya Ku kagumi. Kasih-Mu tiada batasnya, takkan pernah Ku ingkari. Kasih-Mu selalu ada untukku. Selamanya Ku cintai Yesus Tuhan.
kasih-Mu selalu ada untukku. Mari kita naikkan syukur kepada Tuhan apapun situasi. Kita kepadamu, jiwa kami merindukan-Nya. Kami mau berpasrah bagimu Tuhan. Sebab Engkau kekuatan kami, Engkaulah pengharapan kami, Engkaulah keselamatan kami. Terima kasih Roh Kudus. Haleluya. Mari sudah angkat kedua tanganmu, angkat wajahmu. Ku kagum hormat akan Engkau. Ku kagum hormat akan Engkau. Kau Allah yang layak dipuji. Ku kagum sama-sama. Kau sungguh indah tiada tandanya, sungguh menakjubkan, sungguh ajaib ku dimengerti, lebih dari semua tiada terselangi, kasih-Mu dalam tak terduga. Kau sungguh indah tiada tandanya, mulia dan berkuasa. Ku kagum hormat akan Yesus Tuhan. Ku kagum hormat akan Engkau. Kau Allah yang layak dipuji. Ku kagum
Tuhan, kami sungguh mengagumimu. Oh Tuhan, sore hari ini kami datang kepadamu, kepada Allah yang hidup, Allah Abraham, Ishak, Yakub, yang kami kenal dalam pribadi Tuhan Yesus, yang sudah hadir di tengah-tengah kami, siap melawat, menjamah, memulihkan, membangkitkan iman kami. Sebab di mana Rohmu hadir, Kau sanggup memerdekakan setiap kami. Yang sakit Kau sembuhkan, yang lemah Kau kuatkan, yang putus asa Kau berikan pengharapan. Di dalam nama Tuhan Yesus yang siap memuji Tuhan, katakan amin. Berikan Tuhan dan juga kita. Haleluya. Mari kita katakan sama-sama.
Bapak sekali. Untukku hidup Bapak hanya menyenangkanmu. Kaulah alasan untukku hidup hanya menyenangkanmu. Apapun sedang kita hadapi hari-hari ini, mungkin hari-hari ini yang kita sedang lewati adalah hari-hari yang sudah, tetapi kita masih diberikan kesempatan untuk datang kepada Tuhan sesuai dengan janji. Marilah engkau yang letih sudah beban berat, datanglah kepadaku, aku akan memberikan kelegaan kepadamu. Sore hari ini kita sudah datang kepada Tuhan. Mari kita ungkapkan kerinduan kita, serahkan segala beban dan masalah kepada Dia. Terima kasih Tuhan. Jika aku berada dalam kesesakan, Engkau mempertahankan hidupku ini, dan tangan kananmu menyelamatkan aku. Yesus akan menyelesaikan bagiku. Mari sama-sama. Jika aku berada dalam kesesakan, Engkau mempertahankan hidupku ini, dan tangan kananmu menyelamatkan aku. Yesus akan menyelesaikan bagiku. Mari kita bersyukur. Ku bersyukur buat kasih-Mu yang tak pernah berubah. Ku bersyukur
Bapa yang baik, kami ucap syukur di sore hari ini karena kebaikan Tuhan. Engkau menolong kami untuk kami tiba di tempat yang Tuhan khususkan untuk kami dengar-dengaran dengan Engkau. Bapa, kami berdoa supaya pemberitaan firman di sore hari ini boleh menolong kami semua supaya mengenal kehendak-Mu yang kudus dan mulia. Berkatilah hamba-Mu yang menyampaikan dan juga jemaat Tuhan yang mendengarkan. Berikanlah kepada kami pertumbuhan akan takut akan Tuhan. Terima kasih dalam Tuhan kami berdoa. Amin. Silakan duduk Bapak Ibu. Shalom. Shalom. Ya, puji nama Tuhan. Di sore hari ini kita diberi kesempatan untuk bersama-sama hadir di dalam pertemuan ibadah di tengah-tengah situasi yang sekarang ini sedang sukar. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, di sore malam hari ini saya akan menyampaikan sebuah tema tentang rancangan damai sejahtera. Rancangan damai sejahtera. Nah, sebelum saya masuk ke dalam tema ini, saya memperkenalkan diri saya. Nama saya Nathanael Triyono. Sehari-hari saya bekerja sebagai seorang pengajar di sekolah swasta di wilayah Manyar di tingkat SMA. Kemudian saya juga diberi kesempatan untuk melayani. Saya sangat bersyukur kita sedang sama-sama konversi, Bapak Pendeta Pak Indro. Kami melayani di JKI Lembah Manah, Pare, Kediri. Kok jauh sekali dari Surabaya sampai ke Kediri. Ya Bapak Ibu, karena kami dulu sama-sama ada di rumput, kos-kosan, kemudian ada PD, dan salah satu dari kami itu terpanggil untuk pelayanan keluar. Kemudian dapatlah tempat di satu desa di Pare. Kemudian karena kemurahan Tuhan, tempat itu bisa menjadi gereja. Nah, sekarang sama seperti tempat ini konversi menjadi JKI. Karena Pare itu jauh, kami punya pos PI di Mojokerto, di Kecamatan Gedek. Nah, saya melayani di sana. Karena sekarang ini sedang pandemi COVID, ya terpaksa tempat itu tidak bisa kita jangkau untuk masuk ke dalam pelayanan. Jadi sudah vakum mulai dari Januari masih bisa jalan. Kemudian mulai Februari sudah mulai dengar-dengar ada COVID dan sebagainya. Ya sampai sekarang tidak bisa kami layani. Tapi kami sangat bersyukur ketika kami berada di Surabaya ini kemudian berkenalan dengan jemaat Tuhan di JKI Family Blessing yang dulu konversi. Saya sangat bersyukur seperti saudara sendiri. Ketemu juga dengan teman-teman yang ada di PD kami di Medai Utara. Kemudian rasanya itu perasaannya sama. Mungkin apa yang terbangun di kami, bagaimana dulu ada gedung gereja, kemudian pelayanan, dan kita di Betani seperti apa, kemudian tiba-tiba harus konversi. Wah, itu perasaan-perasaan yang begitu mengguncang sebenarnya. Tetapi ya itulah jalan Tuhan yang kita harus jalani supaya tetap pelayanan ini berjalan dan memberi berkat. Bapak Ibu, mari kita bersama-sama memperhatikan satu bagian firman Tuhan yang saya yakin Bapak Ibu sudah hafal semuanya dari kitab Yeremia tentang rancangan Tuhan yang penuh dengan damai sejahtera. Mari Bapak Ibu, kita memperhatikan bagian ini dengan seksama. Mari kita baca bersama-sama ya Bapak Ibu ya. 1, 2, 3. Sebab aku ini mengetahui rancangan-rancangan apa yang ada padaku mengenai kamu. Demikianlah firman Tuhan, yaitu rancangan damai sejahtera dan bukan rancangan kecelakaan, untuk memberikan kepadamu hari depan yang penuh harapan. Bapak Ibu, saya yakin semua pernah mendengar tentang Yeremia 29 ayat 11 ini.
bahwa Tuhan itu memberikan kepada kita rancangan damai sejahtera. Pertanyaannya, firman ini muncul dalam situasi seperti apa? Mari kita lihat situasinya, Bapak Ibu. Nah, ternyata firman ini diberikan ketika Israel sedang berada pada masa penghukuman Allah. Ketika Israel itu mulai meninggalkan Allah, kemudian Allah mendisiplin Israel, terpaksa tanah perjanjian itu harus dikosongkan 70 tahun lamanya sesuai dengan jumlah tahun-tahun Sabat yang dilalaikan. Karena itu Israel dihukum. Dan pada masa itu Israel sedang diperintah oleh raja-raja. Nah, salah satu yang berkarya di tengah-tengah kesukaran itu adalah Nabi Yesaya dan juga Nabi Yeremia. Nah, Yeremia itu memiliki sebuah panggilan yang menurut saya sangat khusus. Diberikan tugas untuk menyampaikan firman Tuhan di tengah-tengah situasi yang chaos. Bayangkan Bapak Ibu, di tengah-tengah situasi yang kacau balau, hoak berseliweran sana sini, diminta untuk menyampaikan maksud dan rencana Tuhan. Tentu itu bukan perkara yang gampang. Di masa Yeremia ada Raja Yoyakim, kemudian Yoyakin dan Sedekia. Nah, Israel itu pada masa Yoyakim diserbu oleh Nebukadnezar, kemudian dikepung dan sebagainya. Kemudian raja ini kalah. Tapi masih ada raja lanjutannya, yaitu Yoyakin. Tetapi Yoyakin ini mulai memperhatikan firman Tuhan. Sudah, nurut, ini sedang dihukum. Karena itu dia menyerahkan diri kepada bangsa Babel. Itu secara nasionalisme mengerikan Bapak Ibu. Diminta untuk tunduk dan itu disampaikan oleh firman Tuhan. Tetapi di sisi yang lain, pejuang-pejuang yang lain mengatakan kita harus berjuang sampai di dalam penghabisan, nggak bisa ini. Tetapi Yoyakin nurut, kemudian dia dikasihani, sehingga dia mendapat makanan di hadapan raja. Kemudian boleh bercakap-cakap dengan raja, mengganti pakaian tahanan menjadi pakaian kebesaran dan mendapat kedudukan lebih tinggi dari semua raja yang ditawan di Babel. Itu kemurahan Tuhan untuk Yoyakim. Dan itu gelombang pertama pembuangan. Ada sekitar 10.000 yang diangkut ke dalam pembuangan. Salah satunya yang terkenal adalah Daniel. Nah, di Israel masih ada sisa sebagian orang yang ditinggalkan oleh Raja Nebukadnezar. Kemudian masih ada raja, yaitu pamannya Yoyakin yang bernama Sedekia. Nah, firman ini muncul ketika Raja Sedekia memerintah. Di Israel itu tinggal sedikit orang, kemudian sebagian sudah diangkut. Dan situasi ini mendorong sebagian orang masih memiliki nasionalisme yang kuat terhadap Israel. Beberapa menjadi gerilyawan. Karena itu ada yang lari ke Mesir, kemudian setelah tahu bahwa Israel itu hanya dijaga oleh sedikit pasukan dari orang-orang kerajaan Nebukadnezar, kemudian orang-orang itu diserbu dan dikalahkan. Dan itu menimbulkan kegentaran lagi. Bayangkan tentara yang cuma sedikit menjaga di wilayah itu kemudian dikalahkan, tentara yang ada di pusat, wah baru siap-siap. Ini pasti siap-siap peperangan terakhir itu. Dan memang terjadi Bapak Ibu, di zaman Sedekia dihabiskan semua penduduk Yerusalem. Tidak ada yang tersisa. Nah, di tengah-tengah proses ini Yeremia berkarya. Mari kita lihat situasinya. Tadi saya menyebutkan situasinya berhadapan dengan hoak-hoak, nubuat-nubuat palsu. Salah satunya adalah dari Ahab bin Kolaya dan Sedekia bin Maasea. Bapak Ibu yang sudah mendapatkan ayat 21, tolong dibacakan dengan kencang untuk kita semua. Mari Bapak Ibu yang sudah mendapatkannya, dibaca dengan kencang. Beginilah firman Tuhan semesta Allah, Allah Israel dalam Ahab bin Kolaya
dan tentang Sedekia bin Maseah, orang-orang yang bernubuat palsu kepadamu demi namaku, sesungguhnya aku akan menyerahkan mereka ke dalam tangan Nebukadnezar Raja Babel, yang akan memarang mereka mati di depan matamu sendiri. Ini hoax yang pertama. Bayangkan, Yeremia itu sedang memberitahu bahwa orang-orang yang ada di Yerusalem itu supaya selamat, sudahlah, menyerah. Itu yang pertama, menyerah saja. Dan itu situasi yang sulit. Sebuah kerajaan ketika diserbu oleh orang lain, kemudian mengatakan dari dalam, kita menyerah saja. Dan Yeremia itu memberitahu, kalau kita menyerah, kita akan selamat. Saya ulangi, poin yang terpenting di sini adalah kita akan bertahan hidup karena kita sedang dihukum oleh Allah. Dan Yeremia itu tahu pasti proses kenapa itu terjadi. Dan disitulah peran hamba Tuhan. Kalau saya memperhatikan masa sekarang, justru orang-orang yang memperhatikan semua yang terjadi, kemudian menyampaikan kepada umat itu tahu ujungnya, tahu yang masa sekarang. Tetapi pergumulan-pergumulan di belakangnya kadang-kadang tidak diketahui. Saya memberi gambaran, misalnya gedung gereja ini dibangun tidak dengan serta-merta. Pasti ada pergumulan-pergumulannya gitu. Tetapi ketika itu jadi, kemudian disampaikan tentang apa yang harus digunakan di masa sekarang, ya yang di belakang itu tidak dikuasai oleh orang-orang yang tidak tahu pergumulannya. Nah, Yeremia itu tahu kenapa Israel itu dihukum, tetapi generasi itu yang menganggap ini biasa aja gitu. Tetapi Yeremia tahu pasti bahwa Tuhan sedang menghukum. Karena itu dia menyampaikan firman supaya yang penting itu sekarang bertahan hidup dulu. Kita nurut sama Tuhan. Tetapi orang-orang yang tidak memperhatikan firman Tuhan dari awal sampai akhir mengatakan seperti yang disebutkan di sini, seperti Kolaya dan Sedekia, tidak gitu. Tuhan itu baik, Tuhan itu maha kasih, nggak mungkin menghukum umatnya. Gitu. Kita tetap bertahan di sini, pasti menang. Gitu. Nah, itu situasi yang sangat sukar, Bapak Ibu. Ketika situasinya chaos. Dua situasi yang saling berhadapan pasti menimbulkan dampak. Dan dampak itu pasti dampak yang menyulitkan. Bagi siapa? Bagi umat. Saya ulangi, dampak itu pasti menyulitkan. Bagi siapa? Bagi umat. Umat akan bertanya, kita nurut siapa? Dan problemnya adalah, nurut siapa itu berkaitan dengan kita hidup atau tidak. Mari kita lihat dampaknya dulu. Dampaknya bagi orang buangan di Babel. Tadi saya menyebutkan masih ada Sedekia dengan pemerintahannya di Yerusalem. Kemudian ada orang yang bernubuat palsu, yaitu Ahab bin Kolaya dan Sedekia. Mereka mengatakan bahwa, oh enggak, kita ini masih bisa bertahan. Yang dibawa ke Babel itu akan segera kembali. Itu artinya Ahab dan Sedekia ini tidak memperhatikan situasi fisik yang sedang terjadi. Kalau dia memperhatikan, pasti dia akan bertanya-tanya, Israel itu di sebelah mana, kemudian Babel itu di sebelah mana. Untuk perjalanan itu perlu waktu berapa? Karena itu situasi-situasi yang saya menyebutkan, kalau menurut bahasa saya sekarang itu adalah ilmu pengetahuan perlu dijaga. Supaya, minta maaf, pikiran kita itu tetap sehat dalam menimbang segala sesuatu. Tetapi Ahab dan Sedekia ini dengan entengnya itu cuma sementara, sebentar lagi akan kembali karena Tuhan diam di Yerusalem. Yeremia dengan tegas, tidak, waktunya lama, 70 tahun. Kemudian ada tentangan, ini cuma sebentar. Padahal untuk perjalanan itu perlu waktu panjang. Dan itu tidak diperhatikan oleh Ahab dan Sedekia. Nah, bagi orang-orang buangan itu akhirnya ya ada yang terpengaruh dengan situasi yang demikian. Mari kita lihat siapa yang terpengaruh. Ayat 16 dikatakan demikian. Sungguh beginilah firman Tuhan tentang, minta maaf, saya ulangi ya.
tadi saya menyebutkan ada orang-orang yang terpengaruh. Yang terpengaruh itu saya bagi jadi dua, yang ada di pembuangan dan juga yang masih ada di Yerusalem. Nah, kita lihat dulu yang di Yerusalem. Sungguh, beginilah firman Tuhan tentang raja yang duduk di atas tahta Daud dan tentang seluruh rakyat yang diam di kota ini, yakni saudara-saudaramu yang tidak keluar beserta kamu ke dalam pembuangan. Beginilah firman Tuhan semesta alam. Sesungguhnya aku akan mengirim pedang, kelaparan, dan penyakit sampar ke antara mereka. Dan aku akan membuat mereka seperti buah ara yang busuk dan demikian jeleknya, sehingga tidak dapat dimakan. Yeremia memberitahu kita ini menyerah saja, sudah nurut, dibuang ya tidak apa-apa. Tapi ya ada sebagian yang tidak mempercayai, dan itu justru dapat disiplin yang sangat keras. Kalau lolos dari pedang, dihadang oleh penyakit. Kalau lolos dari penyakit, dihadang oleh kelaparan. Jadi kalau saya menyebutkan pakai bahasa Jawa itu, jalannya itu ketulo-tulo, selalu celaka karena tidak nurut sama Tuhan. Tetapi yang nurut, walaupun itu kelihatannya kalah, justru terpelihara hidupnya. Nah, orang-orang yang masih diam di Yerusalem itu mengikuti nasihat Ahab dan nasihat dari Sedekia. Kemudian Yeremia tidak. Yeremia harus melihat kita ini menang. Karena itu Yeremia di penjara. Yeremia ditempatkan di tempat yang sulit, kemudian untuk lihat kami yang menang, kami ini diberkati oleh Tuhan. Dan Yeremia ditempatkan pada situasi yang sukar. Tapi ya itulah panggilan Yeremia yang sulit gitu, untuk menyampaikan firman Tuhan dan ada tentangan, dan dia sendiri juga masuk ke dalam kesukaran. Mari kita lihat bagian selanjutnya. Mari slide berikutnya. Bapak Ibu, tadi saya menyebutkan ada dua, satu di Yerusalem, kemudian satu di Babel. Nah, orang-orang yang ada di Babel ya pasti akan bertanya-tanya, situasinya seperti ini, betulkah itu? Dan disitulah kekuatan dari firman Tuhan. Di tengah-tengah kegalauan, kebimbangan, mereka tetap bertanya kepada Tuhan. Karena yang diangkut itu ada sebagian dari rombongan nabi-nabi. Dan ada orang-orang yang takut akan Tuhan dan terus dengar-dengaran dengan Tuhan. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, tadi di ayat 11 kita memperoleh pengetahuan bahwa rancangan Tuhan itu rancangan damai sejahtera. Kemudian situasi berikutnya, kalau nggak ngikut rancangan Tuhan, ya rancangannya adalah kecelakaan. Karena apa? Tidak nurut sama Tuhan. Jalurnya itu ya jalurnya Tuhan, bukan jalurnya sendiri. Ketika orang-orang itu nurut kepada Tuhan, walaupun minta maaf, sepertinya memalukan. Bayangkan, Israel itu bangsa yang memiliki Allah yang kuat dan perkasa, tetapi harus dikalahkan. Dan mereka tidak tahu bahwa sebenarnya itu proses dari Tuhan untuk memurnikan bangsa Israel. Dan salah satu yang sekarang ini jadi perdebatan, mencari tahu sebenarnya ketika Yerusalem itu dihancurkan, tabut perjanjiannya itu ada di mana. Tapi itu bagian orang-orang teologis yang mencari tahu sampai sekarang nggak tahu lagi. Tetapi yang jelas di kitab suci disebutkan yang diangkut itu tidak ada daftar bait suci. Ya, yang ada perkakas-perkakas yang lain, tetapi tidak ada. Nah, Bapak Ibu, itu misteri. Dan suatu saat kita akan tahu misterinya seperti apa. Tapi bukan itu fokus kita sekarang. Fokus kita sekarang adalah bagaimana kita ini menuruti yang ada pada generasi kita. Sekarang kita lihat
orang-orang yang menurut akan firman yang disampaikan oleh Yeremia. Saya tadi menyebutkan sebagai situasi yang disebut damai sejahtera. Gambarannya seperti ini Bapak Ibu, damai sejahtera. Mari slide ini. Nah, saya membuat pilihan gambar seperti ini untuk menggambarkan bahwa situasinya itu menyenangkan. Walaupun dalam situasi dibuang, dalam situasi yang sukar, Tuhan tetap memelihara. Apa sih berkatnya ketika nurut sama Tuhan? Mari kita lihat berkatnya satu persatu. Yang pertama, ada berkat rohani. Ayat 8, 9, kemudian 12, 13, dan 14. Demikian bunyi firman Tuhan. Sebab mereka bernubuat palsu kepadamu demi namaku. Aku tidak mengutus mereka. Demikianlah firman Tuhan. Sebab beginilah firman Tuhan, apabila telah genap 70 tahun bagi Babel, barulah aku memperhatikan kamu. Aku akan menepati janjiku itu kepadamu dengan mengembalikan kamu ke tempat ini. Sebab aku ini mengetahui rancangan-rancangan apa yang ada padaku mengenai kamu. Demikianlah firman Tuhan, yaitu rancangan damai sejahtera dan bukan rancangan kecelakaan, untuk memberikan kepadamu hari depan yang penuh harapan. Mari kita lihat berkatnya. Dan apabila kamu berseru dan datang untuk berdoa kepadaku, maka aku akan mendengarkan kamu. Apabila kamu mencari aku, kamu akan menemukan aku. Apabila kamu menanyakan aku dengan segenap hati. 14. Aku akan memberi kamu menemukan aku, demikianlah firman Tuhan. Dan aku akan memulihkan keadaanmu dan akan mengumpulkan kamu dari antara segala bangsa dan dari segala tempat kemana kamu telah kucerai-beraikan. Demikianlah firman Tuhan. Dan aku akan mengembalikan kamu ke tempat dari mana aku akan membuang kamu. Yang paling penting di dalam situasi yang disebut bertahan hidup adalah tetap memiliki pengharapan kepada Allah. Kita ini tidak tahu situasi apa yang sedang kita hadapi. Kalau situasinya itu sangat sulit, pilihannya itu cuma hidup dan tidak hidup. Nah, ketika pilihannya seperti itu, yang paling penting adalah kita ini sadar bahwa Allah masih mendengarkan. Dan itu akan menjadi jangkar yang kuat supaya kita ini bisa bertahan hidup. Kita bersyukur di zaman kita ini tidak ada masa-masa peperangan. Tetapi di negeri kita, di zaman kita ini ya ada situasi-situasi di mana orang-orang percaya harus berhadapan pada situasi konflik. Misalnya di Papua, misalnya di Poso, kemudian di Ambon. Dan itu pernah ada situasi-situasi yang orang-orang percaya itu harus berhadapan dengan pilihan. Kapan situasinya ini akan berakhir? Dan yang paling penting sebenarnya pada situasi itu adalah kita masih punya iman, kesadaran bahwa Tuhan memperhatikan. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, hari-hari ini sedang ramai di media tentang gereja Hagia Sophia yang kembali difungsikan sesuai dengan kekuasaan para penakluk, yaitu bangsa Mamluk Turki, kemudian dikonversikan di tempat ibadah yang lain. Dan pada masa itu ada sebagian orang-orang Kristen yang mengalami aniaya yang sangat besar, yaitu orang-orang Kristen Armenia. Dan itu mereka sebut sebagai genosida Armenia. Walaupun di Turki itu nggak diakui sebagai genosida, tetapi buku-buku sejarah di Perancis itu malah dikuatkan dengan undang-undang. Kalau tidak mempercayai peristiwa genosida Armenia, itu sebagai kesalahan. Dan itu jumlah orang Kristen yang meninggal karena digiring kepada gurun dan kelaparan, itu jutaan orang meninggal dunia. Nah, situasi seperti itu yang paling penting adalah kita ini masih memiliki Allah. Itu yang pertama.
Yang kedua, berkatnya adalah berkat jasmani. Mari kita lihat berkat jasmaninya. Ketika orang-orang yang dibuang ke Babel itu nurut. Dirikanlah rumah untuk kamu diami, buatlah kebun untuk kamu nikmati hasilnya. Ambillah istri untuk memperanakkan anak laki-laki dan perempuan. Ambilkanlah istri bagi anakmu laki-laki dan carikanlah suami bagi anakmu perempuan, supaya mereka melahirkan anak laki-laki dan perempuan, agar di sana kamu bertambah banyak dan jangan berkurang. Itu berkat jasmaninya, Bapak. Ketika hatinya sedang diteguhkan bahwa Tuhan itu memperhatikan, Tuhan itu ada di dalam kehidupan orang-orang percaya di tengah-tengah situasi yang sukar dan sulit, ada berkat jasmaninya. Pembuangannya masih lama, buat rumah. Kemudian yang belum punya istri, cari istri. Yang belum punya suami, cari suami. Yang nggak bisa, dicarikan. Jadi tidak usah malu Bapak Ibu kalau misalnya gembala, para pemimpin-pemimpin rohani itu mencarikan teman hidup. Itu jauh lebih baik. Nyari sendiri nggak ketemu, ya nggak apa-apa, itu mungkin bagian dari proses gitu. Tetapi ketika hamba-hamba Tuhan itu membantu, ya diterima dengan sukacita. Kemudian kadang-kadang anak muda itu terpengaruh oleh sinetron-sinetron. Oh, itu kan zaman Siti Nurbaya dicarikan. Ya enggak lah, itu novel aja gitu. Kalau hamba Tuhan ambil keputusan, ambil kebijakan, membantu, ya diterima dengan sukacita. Kalau memang situasinya sangat sukar, ataupun orang tua mencarikan, ya disyukuri. Jangan ditolak kemudian, wah lah kamu nggak bisa cari, masa dicarikan sama mami sama papi, gimana ini? Ya tetap harus mensyukuri, karena yang paling penting adalah bertahan. Betapa banyak di dalam pelayanan itu para muda, para orang-orang yang giat di dalam pelayanan mengabaikan hal ini, dan akibatnya masanya lewat, Bapak Ibu. Saya ini sangat sedih di dalam pelayanan kami waktu mahasiswa itu, wah kalau bahasa Surabayanya itu gotonya luar biasa ya. Sampai lupa cari jodoh. Jadi sampai lupa cari jodoh. Pokoknya pelayanan luar biasa. Dan saya pun ya cukup terlambat, saya baru 34 tahun kemudian baru menikah. Itu pun dalam pergumulan, menurut saya sedang diancam sama Tuhan. Pokoknya kalau nggak segera nurut, kesempatan ini amblas loh ya. Kesempatan ini amblas loh ya. Ya sudah, saya segera menikah. Ketemu istri saya tidak bisa hadir. Istri saya itu kerja di pabrik dan ada sip-sipan. Jadi kalau dalam pelayanan, jadi istri saya itu lebih banyak di rumah. Jadi kadang-kadang ditanyakan, ini kemana istrinya? Ya kerjaannya di pabrik, sip-sipan, tidak selalu bisa hadir. Waktu anak-anak saya masih kecil, masih bayi atau masih balita itu ya saya bawa kemana-mana. Naik sepeda motor ke sana untuk ikut pelayanan, kadang ditidurkan atau kadang ya dia lari-lari sendiri gitu. Kadang-kadang ya ada yang lucu juga, dia lari ke dapur kemudian dia bisikin saya, ya ada makanan ya. Waduh. Tapi ya namanya anak-anak ya bersyukur aja, karena kita ini kan bisa nahan kalau lapar dan sebagainya lah. Kalau anak-anak kita sedang melayani dan anak-anaknya jalan-jalan, yang dilihat, masa ayahnya sedang pelayanan kemudian bilang lapar gitu. Tapi ya itulah yang terjadi gitu. Jadi saya sangat mendorong situasi yang sukar itu tidak boleh lengah untuk terus bertahan. Saya mendorong kaum muda di sini, kalau sudah umur itu jangan ditunda-tunda. Paulus itu dengan jelas menyampaikan, jika gadisnya itu merasa lebih tua, segera kawin. Karena masa itu bisa lewat. Dan itu bagian dari berkat, Bapak Ibu. Minta maaf, yang muda-muda itu tidak usah takut bertengkar. Tanya kepada Bapak Pendeta Hendro itu, tidak ada pernikahan tanpa pertengkaran. Tidak ada. Jadi tidak usah takut, itu normal. Dari proses belajar untuk masuk ke dalam sebuah hubungan. 5 tahun pertama itu pertengkarannya luar biasa, pasti itu. Makanya disebut sebagai badai 5 tahunan.
Ya saya pun mengalami badai itu di dalam rumah tangga bersama istri saya. Kemudian sudah kamu tidur sana, saya tidur sini. Semua barang-barang keluarkan dari kamar, tidur sendiri-sendiri. Tapi ya itulah proses itu. Dan ketika kita nurut sama Tuhan ya dipulihkan. Kemudian yang tidak boleh ditunda-tunda adalah bekerja. Kita aktif dalam pelayanan kadang-kadang lupa untuk masuk ke dalam dunia kerja. Nah kalau lupa masuk dalam dunia kerja, masa itu lewat, minta maaf, cari pekerjaan itu juga sesuatu yang sukar Bapak Ibu. Mempertahankan pekerjaan itu juga situasi yang sangat sukar. Nah untuk hal-hal yang demikian itu kadang-kadang diabaikan di dalam pelayanan karena menganggap bahwa ya rohani sudah dapat kemudian berhenti. Tidak, ada rohaninya, ada berkat jasmaninya. Kalau tadi saya menyebutkan rekan-rekan pelayanan saya waktu saya mahasiswa, masih ada yang tertinggal sampai sekarang gitu. Padahal giat, takut akan Tuhan gitu, tapi didekati cowok takut. Yang cewek untuk terbuka terhadap pria takut, yang pria mendekati wanita takut. Itu kan jam terbang Bapak Ibu. Sama semua itu proses itu, tidak bisa tidak. Dan disitulah yang disebut bertahan hidup. Kemudian berkat yang ketiga, apa itu berkatnya? Berkat kehormatan. Mari kita lihat apakah kehormatannya. Ayat yang ke-7. Usahakanlah kesejahteraan kota kemana kamu aku buang, dan berdoalah untuk kota itu kepada Tuhan, sebab kesejahteraannya adalah kesejahteraanmu. Ketika kita itu berada dalam situasi yang sulit, kemudian kita nurut sama Tuhan, kita ini diberi kesempatan untuk menjadi berkat. Menjadi berkat itu artinya mempengaruhi banyak orang juga. Karena itu, apa yang kita bisa kerjakan di dalam situasi menjadi berkat bagi tempat di mana kita berada. Saya menyimpulkan dua hal. Yang pertama kerja dan kerja. Kalau kita ini berhasil dalam pekerjaan kita, ya otomatis memberkati tempat di mana kita itu berada. Kalau saya itu terjun dalam dunia industri dan industri saya itu maju, maka kota di mana saya itu berada ya terpengaruh. Kalau saya menjadi pegawai, kemudian saya bekerja dengan giat, ya tempat usaha di mana saya berada itu juga berjalan dengan baik dan mempengaruhi banyak hal. Jadi yang kelihatannya jasmani itu adalah hal-hal yang sedang dipakai oleh Allah untuk membuat kita ini menjadi berkat. Dan di kekristenan tidak ada tempat buat kemalasan. Tidak ada. Karena itu gereja itu kencang keras itu. Ada jadwal ini dan itu dimaknai sebagai proses untuk disiplin. Bukan proses untuk kita menjadi istilahnya terkekang, terikat, kemudian malah tidak berkembang. Maknailah disiplin-disiplin gereja itu sebagai disiplin untuk membuat kita produktif. Dari 12 murid yang dipanggil oleh Tuhan Yesus, tidak ada yang pengangguran. Dipanggil dalam situasi pengangguran, gak ada. Semuanya dalam situasi kerja. Petrus sedang menjalankan, panggil. Matius pemungut cukai, panggil. Dan itu situasi-situasi yang sedang dihadapi. Karena itu, mari saya mendorong semua kita yang ada di sini, ketika situasi sukar, kehormatan itu tersedia bagi kita jalani sebagai rahmat Tuhan. Karena di situ kehormatan. Yang kedua, selain kerja adalah kita jarang, di orang Kristen itu jarang yang terjun ke dunia pemerintahan, itu ya jarang. Tapi misalnya ada yang terjun ke sana, itu menjadi bagian dari kehormatan. Dan kita tahu orang-orang yang dibuang ke pembuangan itu ada yang masuk ke pemerintahan dan memberkati negara jajahan. Ya, seperti Daniel. Itu masuk ke dalam pemerintahan dan memang di sana itu menjadi berkat. Sedangkan yang lain-lain ya tadi dikatakan usahakanlah dengan
kebun-kebun anggurnya. Itu artinya pekerjaan-pekerjaan, dan kita tahu orang-orang Israel yang dibuang di sana kehidupan ekonominya jauh lebih baik. Apakah ada berkat berikutnya? Mari kita lihat. Berkatnya adalah dipulihkan. Masa penghukuman itu jelas hanya 70 tahun. Berarti kira-kira 2 generasi. Artinya kalau ikut dalam pembuangan masanya umur 30-40, ya mungkin masih bisa bertahan. Mungkin kalau umurnya sampai 100-an tahun. Tapi kalau tidak, pengharapan kembali ke Israel itu tetap disimpan di dalam hati. Dan itu kebahagiaan. Sebenarnya kenapa sih orang-orang Israel itu dengan seksama mencatat keturunannya? Karena mereka memiliki pengharapan mesianik. Nanti suatu saat akan ketemu dengan Tuhan Yesus. Demikian juga kita. Kenapa kita ini bertahan, bersoro-soro, bersukar-sukar untuk mempertahankan hidup kita, supaya generasi kita yang akan datang itu sampai kepada Maranatha, Yesus datang kedua kali. Termasuk para kaum muda ya, pertahankan hidupnya, imannya, supaya punya suami, punya istri, anak-anaknya mewarisi iman kedua orang tuanya. Berkatnya adalah dipulihkan kembali kepada situasi di mana perkumpulan orang-orang percaya itu menjadi perkumpulan yang terhormat. Kita bersyukur Bapak Ibu, di Indonesia perkumpulan-perkumpulan gereja itu perkumpulan-perkumpulan yang terhormat. Itu artinya situasi benar-benar pulih. Gereja-gereja kita itu gereja-gereja yang dihormati. Karena apa ya? Berkarya. Karena memang sudah dipulihkan. Perkumpulan-perkumpulan ibadahnya itu adalah perkumpulan-perkumpulan yang terhormat. Tetapi di tempat-tempat lain untuk berkumpul itu situasinya wow begitu sukar. Saya pernah ada kesempatan di waktu mahasiswa dulu untuk pelayanan ikut penginjilan ke tempat-tempat yang sukar itu, kayak kucing-kucingan, misalnya ke Madura atau ke Sunda itu waduh begitu sukar gitu. Walaupun di situ akhirnya saya punya kesadaran sebenarnya kita punya cara yang baik untuk tetap menunjukkan eksistensi kita sebagai orang percaya. Kenapa? Karena Indonesia itu menjamin kebebasan beragama dan punya Pancasila. Dan karena itu kita harus terus menggemakan itu, karena itu membuat perkumpulan-perkumpulan kita itu sebagai perkumpulan yang terhormat. Saya masih ingat ketika gedung gereja di Pare itu sedang didirikan, di pernyataan imannya itu ya kita tuliskan, ini karena sedang membangun manusia Indonesia seutuhnya berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. Pernah digeruduk ormas? Pernah gitu. Tapi tulisan itu ya harus ditunjukkan. Kenapa kami ada dalam perkumpulan ini? Jangan memposisikan diri sebagai bukan pemilik bangsa dan negeri ini. Ya kami tunjukkan, ini loh konstitusi kita menjamin. Ya mundur sendiri gitu. Dan gedung gereja yang ada di sana itu kita bersyukur ya sebesar ini. Tetapi dinamikanya luar biasa. 2 tahun yang lalu ambruk atapnya itu runtuh sehingga perlu renovasi besar-besaran karena kemurahan Tuhan bisa terbangun kembali. Nah, berkat-berkat yang dinamakan damai sejahtera itu hanya terjadi kalau nurut sama Tuhan. Saya menyebutkan situasi dipulihkan itu artinya perkumpulan orang-orang percaya itu dalam posisi perkumpulan terhormat. Ada petugas pemerintah datang ke sini nggak mungkin petakilan kalau dalam bahasa Jawanya itu ketemu dengan pendeta kita Bapak Indro. Nggak mungkin. Itu apa artinya? Perkumpulan kita ini perkumpulan yang terhormat. Tetangga-tetangga kita ya akan menyebutkan perkumpulan ini sebagai orang-orang yang terhormat. Itu situasi yang disebut sebagai dipulihkan. Mari kita lihat situasi kita sekarang ini. Kita ini berada pada situasi yang disebut pandemi COVID-19.
Ini yang saya sebut sebagai situasi chaos. Sama seperti Yeremia ketika sedang menyerukan tentang pembuangan di Babel. Situasinya itu berseliweran. Kita ini nurut sama siapa sih? Kalau kita memperhatikan di internet, pendeta A, pendeta B saling bertengkar gini dan begitu karena situasi ini. Oh enggak, ini cuma sebentar. Kemudian yang bilang, oh enggak, ini nggak tahu juga. Akhirnya malah bertengkar. Tapi itulah yang terjadi. Itu bagian dari proses. Sampai hari ini saya sendiri tidak menemukan sebuah rumusan yang jelas kenapa situasi ini harus kita hadapi. Saya tanya kepada hamba Tuhan yang lain, juga tidak ada rumusan yang jelas. Kita ini harus ngapain dengan situasi ini? Tidak ada. Bahkan pendeta besar juga tidak memiliki rumusan yang pasti. Dalam pelayanan saya itu banyak bergaul yang saya layani dari teman-teman Katolik. Sama, juga tidak ada rumusan yang jelas kita ini harus ngapain. Karena kita tidak tahu, atau saya sendiri yang mungkin tidak tahu, mungkin dari Bapak Ibu atau yang lain punya pengetahuan, silakan nanti dibagi. Tapi sampai saat ini yang saya tahu adalah kita tidak tahu kenapa situasi ini harus kita hadapi. Dalam situasi seperti ini, pilihan terbaik adalah tetap berdoa. Karena kita tidak tahu apa yang harus dihadapi. Dulu waktu pelayanan kita ini normal gitu, ya kita guyon-guyon nggak apa-apa gitu. Kalau sekarang dekat-dekatan ya bisa amsyong gitu. Salah satu rekan pelayanan kami ya kena COVID dan harus dipanggil Tuhan, dan kita harus melayani lewat Zoom gitu. Ibadah penghiburan lewat Zoom gitu, karena memang oleh pemerintah dinyatakan COVID gitu, tidak bisa ngantar saya, sudah dikuburkan sama pemerintah. Gereja kami yang ada di waktu saya beribadah di Betani Rungkut, ya sama juga ada diaken-diaken yang kena gitu. Ya sudah, kita tidak bisa apa-apa gitu. Karena kita tidak tahu situasinya, pilihan utamanya cuma satu, tetap berdoa. Berdoa dan berdoa, karena kita tidak tahu. Dan saya menyarankan Bapak Ibu tetap berdoa Bapa kami. Situasinya apapun, bawalah satu hari ada doa Bapa kami. Karena itu doa yang diajarkan oleh Tuhan Yesus, dan itu firman Tuhan. Perkatakan firman Tuhan, perkatakan firman Tuhan. Sampai nanti kita tahu sebenarnya apa maksud Tuhan dengan kondisi COVID-19. Kemudian yang kedua, karena kita juga tidak tahu situasi yang kita hadapi itu seperti apa, kita tetap memberitakan Injil. Saya sangat bersyukur Pak Pendeta Hendro itu imannya kuat. Buka ketika pemerintah bilang boleh, langsung buka. Teman-teman yang lain masih, waduh deg-degan jalan atau enggak gitu. Ya ini pilihan gitu. Itu sesuatu yang sukar. Saya sendiri tidak membuka PD di tempat saya melayani, karena memang satu tempatnya jauh. Kemudian yang kedua, kalau masuk ke sana ya ditanyai karena luar daerah. Kemudian yang ketiga adalah saya juga harus laporan ke tempat kerja kalau saya pergi ke tempat yang jauh, harus ngisi kuesioner gitu. Jadi ya sudah, sementara itu ditutup dulu. Kemudian apa yang kita bisa lakukan di dalam memberitakan Injil? Keluarga, Bapak. Saya tidak pernah mengalami masa-masa di mana saya itu bisa berinteraksi dengan anak-anak saya dan istri saya di dalam pertemuan ibadah keluarga. Saya tidak pernah mengalami itu. Ya baru karena pandemi ini gitu. Kemudian kita punya kesempatan untuk berdoa, kesempatan untuk mendengarkan firman. Saya punya kesempatan untuk memuridkan anak-anak saya. Walaupun saya belum mengambil langkah, teman-teman saya sudah mulai mendorong, ayo anak-anak dimuridkan gitu. Maksudnya dimuridkan itu pelajarannya terstruktur, toh di rumah ketemu terus gitu. Tapi sampai sekarang saya belum mengambil, karena jaraknya itu agak jauh umurnya gitu. Yang besar sama yang kecil itu terpaut 3 tahun, satunya SMP, satunya SD. Ini kalau saya beri pelajaran terstruktur, kira-kira jalan atau tidak itu. Tapi sementara itu pergumulan saya, dan saya sudah siapkan materinya, tetapi saya belum eksekusi. Paling tidak saya sudah bisa memulai untuk persekutuan keluarga itu menjadi prioritas di tengah-tengah pandemi ini. Kemudian memberitakan Injil, kita juga punya kesempatan melalui media sosial. Media sosial yang kita tidak perlu hadir, tetap
sertakan nama Yesus yang menyelamatkan. Jangan ragu-ragu, jangan malu-malu, jangan takut-takut. Sekali lagi, kita punya konstitusi untuk kebebasan beragama. Zaman dulu kita menyebutkan nama Yesus, menyerukan nama Yesus di dalam pertemuan-pertemuan, takut. Di dalam, kalau dulu namanya SMS-an, takut. Sekarang jangan takut-takut Bapak Ibu. Kalau kita ngasih salam orang, ya kasihlah salam di dalam nama Tuhan Yesus. Sederhananya, kan wajahnya juga nggak ketemu. Kan takut. Kita ini kadang-kadang penakut menyampaikan nama Yesus. Nah mungkin saya menduga, tapi ini masih dugaan, ini salah satu dari teguran Tuhan kenapa orang-orang percaya tidak menyerukan nama Yesus. Dikasih trial dulu lah sekarang ini melalui media sosial. Nyapa siapa, gunakan berkat di dalam nama Yesus. Siapa tahu di antara orang-orang yang mendengar nama Yesus itu diselamatkan. Sampai suatu saat kita berani. Terus terang saya sendiri penakut Bapak Ibu. Ketika masuk ke Madura itu, waduh, horor ternyata. Pelayanan di sana itu buka, wah, ngeri banget. Lihat orang-orang bersenjata setiap hari di bawah itu. Walaupun ada jangkarnya di sana yang satu pesantren yang menjadi tempat untuk kita bisa berkenalan dengan orang-orang di sana karena welcome. Tapi ya tetap kedagingan kita ini takut gitu. Waduh, ya itulah imannya ternyata seperti itu yang saya alami. Dan saya sedang menduga diri saya sendiri, ini kesempatan kita mulai membangun melalui media sosial, melalui keluarga kita. Kapan lagi kita bilang kepada anak-anak kita, nah, nih kita doa di dalam nama Yesus. Coba dicek Bapak Ibu, di masa-masa yang lalu pernah kita menyampaikan itu kepada anak-anak kita. Ayo semua berdoa di dalam nama Tuhan Yesus. Dan itu menjadi tempat di mana kita untuk berkarya. Berikutnya, tetap produktif. Tadi saya menyebutkan, ya menikah jangan ditunda. Kalau ada pandemi, jangan ditunda. Saya mendorong jangan ditunda. Karena itu mendorong kita tetap produktif. Kita tidak tahu ke depan seperti apa. Jangan-jangan karena ditunda, pandeminya panjang, malah nanti nggak kawin-kawin tambah tua. Repot. Teman-teman kerja kami itu kami tanya, kan rencananya dulu menikah tahun ini. Iya, karena COVID nggak jadi. Kita malah sudahlah kita nikahkan di tempat kerja saya supaya jangan tertunda produktivitasnya. Karena di situ jam terbang dan juga waktu yang tidak bisa diulang. Memang ada konsekuensinya. Ya udah, nggak rame-rame ya nggak apa-apa, santai aja. Yang penting kita ini tetap produktif. Jangan melihat pestanya. Nanti kalau suatu saat kondisinya normal ya baru buat pestanya. Tapi produktivitas itu perlu dijaga. Juga dengan pekerjaan. Kita ini sedang dihadapkan pada situasi di mana kita harus bertahan hidup dengan pekerjaan dan tetap produktif. Berikutnya adalah kita berdoa supaya kita mengalami masa pemulihan. Melihat pandemi COVID-19 ini berakhir dan kita lolos. Sehingga kita tahu sebenarnya maksud apa yang Tuhan berikan untuk kita alami sebagai pemulihan dari Tuhan. Situasinya, data ekonominya tidak begitu menyenangkan. Singapura sudah mulai resesi. Pertumbuhan ekonomi Indonesia juga sangat-sangat kecil. Bahkan kalau salah urus itu bisa minus. Kita bersyukur negeri kita masih ada pertumbuhan ekonomi, masih bisa tumbuh ekonominya. Tapi negara-negara yang lain sudah mulai resesi. Dan itu kalau resesinya berkepanjangan, ujungnya adalah kekacauan. Karena itu pilihan-pilihan kita itu pilihan-pilihan yang sulit. Karena itu saya hanya mendorong tetap berdoa, tetap memberitakan Injil, tetap produktif. Karena yang paling penting di situasi yang sukar itu adalah bertahan hidup. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, mari kita bersama-sama memperhatikan langkah hidup kita di tengah-tengah pandemi COVID-19 ini.
Sekali lagi, yang terpenting adalah kita ini bertahan hidup. Ketika kita bisa bertahan hidup, berkat-berkat rohani itu mengalir, berkat-berkat jasmani itu mengalir, kita bisa melihat suatu saat, oh ini maksud Tuhan di tengah-tengah pandemi COVID-19. Mari kita berdoa. Bapa di surga, kami ucap syukur di malam hari ini kami boleh belajar dari ketaatan orang-orang yang Tuhan kasih di masa Nabi Yeremia, yang harus nurut masuk ke dalam pembuangan, tetapi justru dengan situasi yang sukar itu mereka memperoleh kasih Tuhan. Bapa di surga, kami berdoa supaya hidup kami di tengah-tengah pandemi COVID-19 ini kami dijagai, dilindungi oleh Tuhan. Dan berikanlah kepada kami untuk tetap bertahan dan mempertahankan iman dan mewariskan iman itu kepada generasi yang akan datang. Berikanlah kepada kami kekuatan dan kesentosaan sehingga kami boleh melewati pandemi ini dengan sentosa. Terima kasih, dalam Yesus Tuhan kami berdoa. Amin.